Di dalam nama Yesus kami datang kepadamu pada malam hari ini. Kami berterima kasih buat anugerah-Mu Tuhan yang membuat kami, memberikan kami kesempatan untuk kami kembali memuji Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan, dan jadi berkat melalui doa syafaat kami. Tiba saatnya Tuhan, kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kami mau bukan hanya untuk menambah pengetahuan kami, tapi kami mau juga mengalami kuasa kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kehidupan kami. Itu sebabnya Bapa, singkapkan mata hati kami untuk melihat keajaiban-keajaiban dari firman Tuhan. Dan jamah hati kami supaya kami mempunyai hati yang lemah lembut, yang menerima firman Tuhan dengan baik, sehingga firman Tuhan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu, ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan ucapan syukur dan kami berdoa. Amin. Oke, Bapak Ibu, selamat malam. Kita akan kembali melanjutkan seri pemuritan kita. Saya coba munculkan dulu di layar. Apakah sudah ada muncul? Sudah ya? Oke. Kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, kemarin kita sudah belajar bahwa manusia diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupanya, berarti karena Allah adalah roh, maka manusia juga adalah roh. Nah, saya gambarkan seperti warna kuning, roh gitu ya. Nah, lalu Tuhan Allah membentuk manusia dari debu dan tanah. Tapi manusia belum menjadi makhluk hidup sebelum Tuhan menghembuskan napas ke dalam hidungnya manusia. Nah, dalam bahasa aslinya ada roh dan jiwa yang masuk ke dalam tubuh manusia, sehingga manusia menjadi makhluk yang hidup. Nah, dari sini kita bisa membuat kesimpulan bahwa manusia adalah makhluk roh yang memiliki jiwa warna biru di tengah dan tinggal di dalam tubuh. Nah, kita perlu mengetahui ini supaya kita bisa tahu mana-mana yang harus menjadi concern dalam kehidupan kita. Nah, saudara, kita akan belajar mengulang sedikit tentang perbedaan ciptaan awal dan ciptaan lama, ciptaan baru. Manusia ciptaan awal adalah makhluk roh yang memiliki sifat Allah dan kemuliaan Allah, yang memiliki jiwa yang sehat dan tinggal di dalam tubuh yang sehat. Tapi sejak manusia jatuh dalam dosa, rohnya mati. Rohnya mati artinya terpisah dari Allah. Manusia tidak bisa lagi berkomunikasi dengan Tuhan, tidak bisa lagi berfellowship dengan Tuhan sampai Yesus datang dan mati memberikan jalan keluar kepada manusia sehingga manusia bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Dan sejak manusia jatuh dalam dosa, mereka kehilangan kemuliaan Allah. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma 3 ayat 23, sebab manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, lalu jiwanya menjadi rusak. Nah, ini yang kita akan pelajari, dan hidup di dalam kejahatan, berarti tubuhnya dipakai untuk berbuat jahat. Jadi bukan hanya jiwanya yang rusak, tapi tubuhnya juga rusak. Lalu Yesus datang, dia mengatakan bahwa siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Kita tahu bahwa ciptaan baru berarti rohnya. Kenapa? Karena jiwanya juga belum baru, tubuhnya juga belum baru. Kapan jiwanya mengalami pemulihan, terus-menerus sampai Yesus datang, dan kapan tubuh dipulihkan sampai Yesus datang, tubuh kemuliaan. Tubuh jasmani kita diubah menjadi tubuh kemuliaan. Tapi roh kita yang sudah dihidupkan kembali itu didiami oleh Roh Kudus. Yohanes mengatakan roh yang ada di dalam kamu, yaitu roh Tuhan, Roh Kudus, lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Ini yang harus kita tahu, identitas kita secara rohani, bahwa hidup kita di dalam roh, kita didiami oleh Roh Kudus. Bahkan
roh kita menjadi satu dengan roh Allah. Kemarin sudah belajar ya, ayat-ayatnya sudah catat, dan kita menjadi satu dengan roh Allah. Dan Allah ada di dalam kita dan kita ada di dalamnya. Tetapi tidak dikatakan di dalam 2 Korintus 5:17 bahwa jiwa kita jadi ciptaan baru. Tubuhnya juga jadi ciptaan baru, hanya bicara ciptaan baru, berarti roh kita yang menjadi ciptaan baru dihidupkan kembali. Nah, itu sebabnya malam ini kita mau belajar tentang jiwa yang rusak. Nah, untuk belajar jiwa yang rusak, kita kembali kepada pelajaran tentang Adam dan Hawa. Kenapa? Karena dari Adam dan Hawa, karena dari situlah kita akan tahu bahwa seberapa parahnya jiwa Adam dan Hawa rusak, lalu turun-temurun kepada manusia bahkan sampai sekarang ini. Nah, kita akan baca di Kejadian 3 ayat yang ke-7. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Kita tahu bahwa sebetulnya mereka diciptakan Tuhan juga telanjang, karena ada pakaian kemuliaan Allah yang menjadi pakaian mereka. Tapi ketika mereka makan buah yang dilarang oleh Tuhan, maka kemuliaan Tuhan pergi. Nah, ketika kemuliaan Tuhan pergi, maka mereka masing-masing melihat ketelanjangan mereka. Nah, respon otomatis ketika mereka melihat ketelanjangan mereka, lalu mereka mengambil daun pohon ara untuk membuat pakaian. Tujuannya apa, saudara? Tujuannya adalah menutup rasa malu mereka, padahal mereka suami istri. Adam dan Hawa sebagai suami istri, tapi ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka menyadari ketelanjangannya, ada rasa malu. Nah, kalau rasa malu itu bukan ada di roh. Kita tahu bahwa ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, rohnya mati, tanda kutip, terpisah dari Allah, tidak bisa berfellowship dengan Tuhan. Berarti rasa malunya ini di mana? Di jiwa. Jadi kita lihat, saudara, bahwa jiwa mereka rusak, mereka menjadi malu. Ada rasa malu sehingga mereka menutupi ketelanjangan mereka dengan pohon ara. Sampai Tuhan datang, menyembelih seekor domba, lalu mengulitinya, dan kulitnya itu dibuat menjadi pakaian mereka, menggantikan pakaian yang terbuat dari pohon ara tersebut. Nah, saudara, jiwa mereka menjadi malu. Nah, apa akibatnya, saudara? Mereka akan menjadi tertutup. Orang malu biasanya tertutup. Dan karena dia tertutup, akhirnya dia suka menutup diri. Ini contoh jiwa-jiwa yang bermasalah atau jiwa-jiwa yang rusak. Kalau ada orang tertutup, dia nggak bisa terbuka sama siapapun, bahkan sama pasangan hidupnya juga nggak bisa terbuka, dia nggak punya teman dekat yang dimana dia bisa terbuka padanya, berarti ada sesuatu. Kenapa? Karena untuk menutupi rasa malu tersebut. Ya, bisa banyak sebab, karena latar belakang, keluarga, karena banyak hal, sehingga menjadi orang yang tertutup dan orang yang menutup diri. Nah, ini ciri-ciri dari jiwa yang perlu mengalami pemulihan. Nah, kita lihat selanjutnya Kejadian 3 ayat 8 sampai 10. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, jadi ternyata Tuhan Allah sering turun ke Taman Eden, berjalan-jalan untuk bertemu dengan mereka, bicara, ngobrol satu dengan yang lain. Mungkin Tuhan nanya apa yang dikerjakan oleh Adam, seberapa banyak binatang-binatang yang sudah diberi nama, dan sebagainya. Tapi waktu ketika mereka telah makan buah yang dilarang oleh Tuhan itu, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah berjalan dalam taman itu, kata firman Tuhan, bersembunyilah manusia itu dan istrinya itu terhadap Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Jadi mereka bersembunyi. Kita lanjut dulu ayat 9-nya. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya,
di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Sebetulnya kalau bahasa Indonesianya, aku menjadi takut karena aku telah berbuat dosa, misalnya. Atau aku menjadi malu karena aku telanjang. Tapi ini kayaknya kontradiksi. Aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebetulnya tujuan yang sama. Kenapa telanjang? Karena telah melanggar perintah Tuhan. Dan karena melanggar firman Tuhan, akhirnya menimbulkan rasa takut. Nah, kembali saudara, takut ini bukan di roh. Kenapa? Karena roh mereka sudah mati. Takut ini bukan di tubuh, takut ini ada di jiwa. Nah, kita lihat ya, tadi yang pertama, jiwa mereka menjadi malu, menutup diri, tertutup, lalu yang sekarang mereka menjadi takut. Nah, takut banyak sekali, takut. Nah, kita berpikir bahwa takut itu normal, Pak, namanya manusia, ya pasti ada takutnya. Kita kelihatannya setuju dengan pernyataan tersebut. Tapi kita mulai ambil dulu nih latar belakangnya. Dari mana muncul takut? Padahal ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa di Taman Eden dan sebelum mereka melanggar, nggak ada kata takut. Kata takut itu muncul ketika mereka melanggar firman Tuhan. Kata takut itu muncul akibat mereka hidup di dalam dosa. Jadi takut itu sebetulnya tidak normal. Takut itu ada karena kejatuhan manusia yang membuat jiwa mereka menjadi rusak, takut. Nah, kita lihat saudara, orang yang takut itu banyak hal. Ya, kalau kita lihat konteks di sini, Adam dan Hawa, kenapa mereka takut? Karena mereka punya rasa bersalah. Dan biasanya orang yang merasa bersalah itu akibatnya apa? Menyalahkan. Nanti kita lihat, Adam dan Hawa saling menyalahkan kan? Kenapa? Karena munculnya dari mana? Dari rasa bersalah. Jadi kalau kita suka menyalahkan orang lain, suka menghakimi orang lain, nah kita mesti cross check, ini munculnya dari mana nih? Pasti sumbernya dari takut, walaupun efeknya bisa karena rasa bersalah, atau karena ini, dan sebagainya. Tapi intinya inilah awal mula jiwa manusia menjadi rusak. Ya, kita lanjut lagi. Kejadian 3:16b dikatakan, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Kejadian 3:16b. Ini ceritanya ketika Tuhan berbicara kepada mereka, lalu Tuhan memberikan hukuman kepada ular, Tuhan memberikan hukuman kepada Adam, bahwa Adam akan berpeluh, berkeringat, mencari rezeki, mencari makanannya, dan sebagainya. Lalu juga kepada perempuan akan susah waktu bersalin dan sebagainya. Tapi saudara, ini menarik, saudara. Karena ditutup dengan kalimat ini, namun engkau, berarti engkau ini bicara, Tuhan bicara kepada Hawa. Namun engkau akan berahi kepada suamimu. Dulu sebelum saya belajar kebenaran firman Tuhan, saya pikir kayaknya terjemahannya salah. Masa perempuan berahi kepada pria? Kayaknya balik nih. Tapi ternyata kata berahi di dalam bahasa Ibrani-nya artinya adalah mau menguasai, mau mengatur, mau di atas suaminya. Nah, ini sudah lihat di sini. Namun engkau akan berahi kepada suamimu. Jadi ada istri-istri yang mengontrol suaminya, ada istri-istri yang menguasai suaminya, ada istri-istri yang tidak tunduk sama suami-suaminya. Nah, ini munculnya dari sini. Di mana? Karena jiwanya udah rusak, birahi. Dan dilanjutkan lagi, dan ia ini berarti Adam, suaminya ini, akan berkuasa atasmu. Nah, kata berkuasa dalam bahasa aslinya itu artinya diktator. Nah, saudara, pertengkaran rumah tangga ini dimulai dari jiwa yang rusak di antara kedua pria dan wanita ini, suami dan istri ini. Kata berahi artinya
mau menguasai, kata berkuasa artinya juga mau menguasai, harusnya kan tidak demikian. Nah, kenapa bisa terjadi demikian? Nah, karena jiwanya sudah rusak. Nah, ini penting, saudara. Nah, ini semua gara-gara karena jiwanya rusak dan belum mengalami pemulihan. Mereka saling menguasai. Istri mau menguasai suami, suami mau menguasai istri. Ya, nah akibatnya apa? Akibatnya kan terluka. Dan orang yang terluka akibatnya apa? Saling melukai. Saudara, kalau kita bahas, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi di minggu-minggu berikutnya ya. Nah ini saudara bertumpuk dengan berbagai macam akibat yang diterima karena jiwa yang terluka. Dan ini kalau tidak disembuhkan, kalau tidak dipulihkan, saudara, maka orang tersebut tidak akan maksimal di dalam Tuhan. Tidak akan pernah maksimal. Tadi pagi saya sempat meeting di PIK dengan dua pemimpin pria, ngobrol, dan satu teman saya menceritakan ada seorang pengusaha yang uangnya nggak kehitung lah, katanya. Dia bilang 45 M yang dia investasikan yang orang kaya ini. Teman saya bilang itu nggak seupilnya katanya dari kekayaan. Jadi kekayaannya terlalu banyak si pengusaha ini. Tapi dia cerita, saudara, bagaimana sikap istrinya terhadap suaminya. Itu dikata-katain tolol, bodoh, dan lain sebagainya. Ada istri-istri yang seperti itu terhadap suaminya. Nah, saudara, ini kenapa bisa terjadi demikian? Nah, ini dia akibatnya kan. Nah, kita lihat, saudara, kenapa mereka terluka dan saling melukai. Kita tahu bahwa ketika Adam ditanya sama Tuhan, kenapa kamu makan buah yang aku larang? Lalu Adam bilang, ini gara-gara perempuan yang kamu berikan. Kan tidak secara tidak langsung kan memang nyalain si Hawa. Memang kalau kita lihat ceritanya memang Hawa dulu yang makan buah yang dilarang oleh Tuhan, lalu dia berikan kepada suaminya. Tapi tidak dibahas di Alkitab, tidak dijelaskan Alkitab bahwa si Hawa ini memaksa suaminya untuk memakan. Ya, ada rumor tafsiran. Ya, sebetulnya Adam nggak mau makan, cuma karena dia saking cintanya sama Hawa, dia takut terpisah. Karena dia terpisah nih, si Hawa dibuang dari Taman Eden, si Adam ada di Taman Eden kan terpisah. Ya, karena saking cintanya sama istrinya, ya makanya dia ikut makan dah. Ini humor di kalangan pria untuk membenarkan kejahatan pria atau kesalahan pria. Tapi kita tahu bahwa orang yang pertama diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan adalah Adam, bukan Hawa. Nah, setelah Adam melemparkan itu kepada Hawa, baru Allah tanya Hawa. Dan Hawa juga menyalahkan ular. Nah, sebetulnya ujung-ujungnya juga nyalahkan Adam. Kenapa Adam nggak usir ular tersebut? Kenapa? Karena mereka bersama-sama waktu terjadi dialog antara ular dan Hawa. Nah, saudara, menarik di sini karena mereka udah saling melukai, saling terluka, dan akibatnya hubungan mereka juga sebetulnya tidak baik, perlu mengalami pemulihan. Nah, lanjut, saudara, apa yang jiwa mereka yang rusak lagi? Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden. Dia ini Adam ya, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya nyala beberapa kerup dengan pedang yang bernyala-nyala. Jadi Adam dan Hawa dikeluarkan dari Taman Eden supaya mereka nggak bisa masuk. Dan ada pedang kerup yang menyala-nyala untuk menjaga itu supaya mereka nggak bisa masuk ke pohon kehidupan. Sebenarnya tujuan Tuhan maksudnya baik, mengusir Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden. Tapi karena jiwa sudah terluka, jiwa sudah rusak,
pasti mereka nganggapnya itu kejam. Ah, Tuhan itu kejam. Masa kita salah aja udah diusir. Padahal kita udah ngaku dan sebagainya. Padahal saudara, maksud Tuhan baik. Kalau Adam dan Hawa tidak diusir dari Taman Eden, apa akibatnya? Mereka akan makan pohon kehidupan. Karena di dalam taman itu ada pohon kehidupan. Dan kalau mereka makan pohon kehidupan, berarti mereka akan menjadi manusia seumur hidup berdosa kekal selama-lamanya. Namanya pohon kehidupan. Dan berarti tidak ada jalan keluar penebusan. Tapi karena jiwa terluka, ya kita tahu kan, kalau jiwa kita terluka, orang berbuat baik aja, kita anggap nggak baik sama kita. Orang nggak ada maksud apa-apa, yang negatif, kita udah berpikir negatif. Kenapa? Karena jiwa kita udah terluka. Nah, itulah yang dialami oleh Adam dan Hawa. Mereka tertolak. Nah, orang yang tertolak, pasti minder. Kalau nggak minder, sombong. Nah, ini dia. Minder itu nggak percaya diri, tapi ada ekstrem juga, jadi sombong, terlalu percaya diri. Untuk apa? Untuk menutupi ketertolakannya itu. Akibatnya apa? Ya akibatnya menolak. Orang minder pasti menolak orang lain. Orang sombong juga menolak orang lain. Nah, ini semua adalah ciri-ciri orang-orang yang punya jiwa-jiwa yang rusak, yang perlu mengalami pemulihan. Saudara, ini ada di kitab Amsal. Kita beralih lewat setelah Adam dan Hawa, kita masuk ke kitab Amsal. Dikatakan minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tetapi penderitaan merobek jiwa. Ingat nih, saya ulangi lagi, baca ayat ini. Minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tetapi penderitaan merobek jiwa. Saya nggak tahu, saudara. Tapi saya mengalami penderitaan-penderitaan. Ya, baik yang kecil, yang kelihatannya nggak apa-apa, tapi itu bisa merobek jiwa. Contoh. Saya waktu di SMA beberapa kali orang tua belum sanggup untuk membayar uang sekolah. Karena waktu itu saya sekolah di Kalam Kudus, SMA Kalam Kudus. Nah, konsekuensinya saya disuruh pulang. Nah, sebetulnya ketika saya disuruh pulang oleh guru, kan ada rasa malu. Di depan teman-teman, disuruh pulang, nggak boleh ikut pelajaran karena belum bayar uang sekolah. Kan ada rasa malu. Itu tadi lihat, rasa malu itu menyebabkan apa? Dan ada rasa tertolak, dan lain sebagainya. Tanpa sadar, itu bisa merobek jiwa. Misalnya contoh, ini pengalaman saya. Ketika lulus SMA, saya mau kuliah, nggak bisa. Kenapa? Karena belum ada dana pada waktu itu. Lalu saya melamar kerja. Melamar kerja kan nggak gampang. Ditolak sini, ditolak sana, sebelum saya diterima kerja. Berarti ada banyak penolakan. Nah, jiwa yang sudah rusak, ditolak, ya dengan banyak hal, mungkin kurang capable kah, atau memang nggak butuh kah, tapi karena jiwa saya terluka, ya jadi saya anggap, oh iya, orang lain menolak saya. Banyak orang menolak saya, dan lain sebagainya. Nah, saudara, penderitaan-penderitaan yang kita alami tanpa sadar dalam hidup ini sebetulnya merobek jiwa. Kapan jiwa kita mengalami pemulihan? Kita berpikir ketika kita terima Yesus, jiwa kita mengalami kesembuhan, pemulihan. Ya, bisa jadi ada kuasa Roh Kudus yang menyembuhkan kita, tapi tidak semua. Kenapa saya katakan tidak semua? Nanti saya akan jelaskan. Kalau udah semua, nggak ada perintah firman Tuhan untuk kita membereskan jiwa kita. Berarti masih ada robekan-robekan di dalam jiwa kita yang memang perlu mengalami pemulihan. Inilah yang membuat jiwa kita menjadi lemah. Minggu lalu ada seorang pria menanyakan kepada saya secara pribadi, kenapa jiwa saya menjadi lemah? Nah, ini dia penyebabnya.
kita udah terima warisan jiwa yang lemah. Lalu kita hadir di dalam dunia ini, ada banyak penderitaan-penderitaan yang dialami oleh orang tua kita, dampaknya ke kita, lalu yang kita alami secara pribadi, dan lain sebagainya. Itu tanpa sadar merobek jiwa. Ya, kita lanjut lagi ya. Nah, kita lihat ini pernyataan Yesus. Satu kali Yesus diprotes sama orang-orang Farisi. Kenapa? Karena murid-muridnya makan tidak cuci tangan terlebih dahulu. Nah, Yesus bilang bukan apa yang masuk ke dalam mulut menajiskan orang, tetapi apa yang keluar dari hati, katanya. Lalu Yesus bilang, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Ini dari hati. Nah, nanti kalau saudara punya handphone yang ada Alkitab MySword Bible-nya, saudara bisa cari kata hati dalam bahasa aslinya. Ini bicara ada beberapa. Yang pertama adalah jantung. Yang kedua hati, manusia, hati. Dan yang ketiga jiwa. Tentunya yang Tuhan maksud adalah bukan jantung. Yang Tuhan maksud bukan hati manusia, lever, bukan. Tapi yang Tuhan maksud adalah jiwa. Dari jiwa Allah timbul segala pikiran jahat. Nah, berarti apa? Jiwanya udah rusak. Nah, terus ya, lanjut, ini pernyataan dari Yesus. Nah, sekarang kita pernyataan dari Rasul Paulus. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, jadi karena manusia berdosa, lalu putus hubungan dengan Allah, lalu mereka berusaha mencari Allah dengan cara mereka jadikan batu jadi Allah, pohon jadi Allah, matahari jadi Allah, bintang jadi Allah, bulan jadi Allah, macam-macam, dan mereka nggak merasa perlu mengakui Allah yang sebenarnya. Akibatnya apa? Maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Bayangkan, karena kedegilan mereka, Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Jadi pikiran-pikiran mereka ya nggak baik. Sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakaan, dan kebusukan, penuh dengan dengki. Saudara ketemu dengan orang Kristen yang masih dengki? Banyak nggak? Banyak, saudara. Dengki, pembunuhan, perselisihan. Ada orang-orang Kristen yang masih ribut, masih berantem, masih berselisih. Banyak. Banyak, saudara. Saudara akan kaget, saudara. Hamba-hamba Tuhan juga banyak, saudara, yang berselisih. Tipu muslihat dan kefasikan. Kenapa, saudara? Karena pikiran-pikiran mereka sudah diserahkan kepada pikiran yang terkutuk. Ini bicara jiwa, saudara. Ya. Rasul Paulus nulis ini bukan hanya untuk orang-orang yang belum percaya, tapi untuk juga orang-orang yang sudah percaya. Kenapa? Karena kalau kita lihat tanda-tanda ini juga ada kan dalam kehidupan orang-orang yang percaya kan. Kenapa? Karena jiwanya belum mengalami pemulihan. Jadi pikiran yang terkutuk. Nah, ini yang tadi saya bilang ini. Ketika Tuhan datang ke dalam dunia, Yesus mati, dikuburkan dan dibangkitkan, dan setiap orang yang percaya kepadanya menjadi ciptaan yang baru, rohnya, jiwanya belum. Kenapa? Karena Paulus bilang gini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Karena dicek ya, di dalam tafsiran Alkitab, pembaruan budimu ini bicara tentang pikiran. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi pemulihan jiwa itu tanggung jawab kita. Tapi Tuhan baik, Tuhan memberikan tools-nya. Tuhan memberikan
kuasanya, Tuhan memberikan kasih-Nya, Tuhan memberikan firman-Nya. Supaya apa? Supaya pikiran kita terus mengalami pembaruan, mengalami pemulihan. Nah, kalau enggak, kita enggak bisa membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Lanjut ya, saudara. Nah, ini minggu depan saya akan bahas lebih dalam. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa. Ini Rasul Yohanes berdoa. Semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Dalam bahasa Inggrisnya, semoga engkau berhasil, beruntung, makmur, berbahagia dalam segala sesuatu. Saya pakai tanda huruf merah, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Itu artinya apa? Kita akan mengalami baik, sehat, kita akan mengalami keberuntungan, kemakmuran dalam segala sesuatu, tapi ditentukan oleh jiwa kita. Jadi kalau jiwa kita belum mengalami pemulihan-pemulihan, maka ini akan mempengaruhi yang lain. Nah, dari ayat-ayat ini, kita belajar bahwa harusnya kita fokus bagaimana pemulihan-pemulihan jiwa terus terjadi dalam hidup kita. 2 hari yang lalu saya beli buku online dari Tokopedia karena judulnya menarik, walaupun sebetulnya saya sudah pernah dengar judul tersebut. Tapi entah kenapa 2 hari yang lalu saya merasa tergerak untuk beli itu. Judulnya lumayan jentrik. Dia bilang ada monster di dalam dirimu, katanya. Nah, waktu saya share tadi pagi sama teman saya bilang gini, hamba Tuhan, salah satu hamba Tuhan di Amerika bilangnya bukan monster. Kalau hamba Tuhan Indonesia yang nulis itu bilangnya monster. Yang hamba Tuhan di Amerika bilangnya gini, nah, karena saya ketemu dengan salah satunya Pak Markus, dia bilang Markus kecil di dalam saya. Ada Markus kecil yang belum dewasa, yang belum bertumbuh, yang belum dipulihkan, katanya. Berarti di dalam diri kita ada sesuatu yang memang kita perlu pulihkan supaya dia bisa bertumbuh. Itu bicara tentang jiwa kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari kebenaran malam hari ini kita belajar bahwa Tuhan sudah mengerjakan di kayu salib, sudah selesai. Apa yang dia kerjakan? Roh kita mengalami pemulihan. Kenapa? Karena memang roh adalah makhluk manusia yang sebenarnya. Tapi karena kita masih tinggal di dalam dunia, maka dibutuhkan jiwa yang sehat, jiwa yang baik-baik. Nah, itu sebabnya Tuhan kasih tanggung jawab supaya apa? Supaya jiwa kita terus mengalami pemulihan demi pemulihan, demi pemulihan, demi pemulihan. Nah, minggu depan kita akan belajar bagaimana jiwa kita bisa mengalami pemulihan terus-menerus. Karena kalau enggak, saudara, kelihatannya kita hebat, kelihatannya kita aktif, kelihatannya kita bisa terlibat di dalam pelayanan ini, dan sebagainya kita bisa terlibat. Tapi mengerikan sekali. Mengerikan sekali, karena apa? Karena ada jiwa yang belum mengalami kesembuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang malam hari ini. Kami sungguh bersyukur, kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bagaimana awal mula jiwa manusia menjadi rusak, dimulai ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu, dan terima kasih Tuhan juga memberikan kuasa, memberikan tools kepada kami, yaitu kebenaran firman Tuhan, supaya kami juga bisa mengalami kesembuhan-kesembuhan dari jiwa kami yang rusak, yang robek, yang terluka. Kami mau mengalami pemulihan jiwa kami, Tuhan. Kami mau mengalami jiwa yang sehat, jiwa yang baik. Karena ketika jiwa kami sehat, maka apa yang ada di dalam roh kami akan mengalir ke tubuh kami, Tuhan. Sehingga apa yang ada di dalam roh kami bisa menjadi kenyataan di dalam tubuh jasmani kami. Hamba berdoa biar kebenaran firman Tuhan yang kami dengar ini termeterai di dalam kehidupan kami. Diberkatilah setiap kami. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Nanti saya persilakan Semi untuk pimpin satu lagu sebelum kita naikkan
doa syafaat. Baik, terima kasih Pak Hendra. Sebelum kita masuk dalam pokok-pokok doa, kita mau angkat satu pujian. Allah peduli, Allah mengerti atas setiap perkara yang kita alami dalam kehidupan kita. Kita mengatakan sama-sama, banyak perkara Tuhan yang ku tak mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, kita naikkan doa bersama-sama buat bangsa kita Indonesia. Apa yang sudah dapatkan, silakan mau berdoa buat para menteri atau apapun. Yang penting kita berdoa buat Indonesia boleh mengalami pemulihan dari masalah-masalah yang sedang terjadi. Indonesia boleh diberkati dan semakin maju. Mari kita angkat suara kita bersama-sama. Bapa di sorga, kami datang kepadamu. Kami bawa bangsa negara kami Indonesia, Yesus Tuhan dan Raja atas bangsa kami. Kami berdoa buat pemerintahan bangsa kami Tuhan, dari Presiden Jokowi sampai ke tingkat RT, Tuhan memberikan mereka hikmat, akal budi, hati yang takut akan Tuhan, hati yang bertobat, bertanggung jawab, kemampuan dari Tuhan, sehingga bangsa Indonesia boleh mengalami kemenangan demi kemenangan dalam setiap permasalahan yang sedang terjadi dalam beberapa bidang di bangsa kami Indonesia. Tuhan memberikan kemampuan kepada Pak Jokowi dan para menteri-menteri yang terkait untuk mereka bisa membawa Indonesia lebih baik, lebih maju Tuhan, diberkati Tuhan. Kami memberkati seluruh rakyat Indonesia, beri mereka hati yang takut akan Tuhan, hati yang taat sama aturan-aturan pemerintahan, untuk menjaga protokol kesehatan dengan baik. Tuhan tolong
menjamah mereka semuanya. Kami berkati dengan hujan pertobatan, hujan keselamatan menjamah seluruh orang-orang Indonesia yang belum percaya kepada Tuhan. Tuhan mencelikkan mata hati pikiran mereka, melembutkan hati mereka. Tuhan berbicara kepada mereka dengan banyak cara, sehingga menyadarkan mereka bahwa mereka butuh seorang juru selamat, mereka butuh Tuhan yang hanya ada di dalam Yesus Tuhan, juru selamat kami. Terima kasih Tuhan, kami berkati perekonomian bangsa kami berkati kesehatan bangsa kami berkati keuangan, kami berkati keamanan bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa buat Jemaat Kasih Karunia, saudara yang tergerak berdoa buat visi misi, saudara berdoa buat jemaat, siapapun, apapun yang saudara yang Tuhan ingatkan, mari kita angkat doa kita bersama-sama. Bapa di sorga, kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia, datanglah kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu buat bangsa kami. Kami juga berdoa buat gereja-gereja-Mu, kami berdoa buat jemaat Kasih Karunia, datanglah kerajaan-Mu Tuhan, jadi kehendak-Mu buat jemaat orang tua, jemaat keluarga, jemaat pasutri, jemaat pemuda, jemaat remaja, jemaat anak-anak. Di dalam nama Yesus, Tuhan Raja dalam hidup mereka. Mereka ada di dalam pemeliharaan, ada dalam penyertaan, dalam perlindungan Tuhan. Yang lemah mengalami kekuatan dari Tuhan, yang sakit mengalami kesembuhan, yang ada masalah mengalami pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih jemaat Kasih Karunia diberkati Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Mereka mengalami kemajuan demi kemajuan sehingga jemaat Kasih Karunia boleh menjadi saksi-saksi Tuhan yang efektif, menjadi penjala-penjala manusia, menjadi penuai-penuai. Kami memberkati pekerjaan Tuhan, lawatan demi lawatan Tuhan terjadi, kebangunan rohani terjadi, pertumbuhan terjadi, baik secara kualitas maupun kuantitas. Diberkati Tuhan jemaat Kasih Karunia, diberkati Tuhan pekerjaan Tuhan jemaat Kasih Karunia. Tuhan juga memberkati keuangan pekerjaan Tuhan, sehingga memberkati jemaat, memberkati operasional, memberkati kemajuan demi kemajuan, memberkati tubuh Kristus, dengan memberkati 70 hamba-hamba Tuhan dengan misi, dan mementor 7 gereja lokal. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Bapak, kami bersyukur malam hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama, kami boleh memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mendengarkan firman-Mu, belajar firman-Mu, dan kami juga berdoa syafaat. Kami bersyukur kepada Tuhan, apapun yang kami lakukan tidak pernah sia-sia di dalam Tuhan. Diberkati Tuhan, Yoko Tekling dan keluarganya, diberkati Tuhan Jamie, Lisa dan keluarganya, diberkati Tuhan Ferry Vivi dan keluarganya, diberkati Tuhan Ibu Onerli dan keluarganya, Andrea Sfera dan keluarganya, diberkati Tuhan Pak Tekot Ibu Mincen dan keluarganya, diberkati Tuhan Apaulan dan keluarganya, diberkati Tuhan Pak Yonas Ibu Rita dan keluarganya, diberkati Tuhan Liki Cindy dan keluarganya, diberkati Tuhan Avendrina dan keluarganya, diberkati Tuhan Teddy Sulasri dan keluarganya, diberkati Tuhan Ibu Lice dan keluarganya, diberkati Tuhan Andrea Ita dan keluarganya, diberkati Tuhan Pak Bambang dan keluarganya, diberkati Tuhan Baskoro Yuli dan keluarganya, diberkati Tuhan Ibu Lili dan keluarganya, diberkati Tuhan Bobby Syatkim dan keluarganya. Terimalah berkat dari Bapa di sorga, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus yang memberikan pengampunan penuh, hidup kekal, hidup berkemenangan, hidup yang sehat. Dan terimalah pimpinan, penyertaan, urapan kuasa, hikmat Roh Kudus yang menyertai saudara, memimpin saudara, sehingga apa saja yang saudara kerjakan, Tuhan buat berhasil, beruntung, dan berbahagia. Diberkatilah orang tuamu, diberkatilah pasangan hidupmu, diberkatilah anak-anakmu, dan diberkatilah rumah tanggamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan ucapan syukur dan kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, terima kasih buat Semi dan Timi dan Pak Hendra yang melayani pemuritan. Firman Tuhan yang luar biasa buat kita semuanya. Dan buat besok, pujiannya adalah Pak Liki. Pak Liki. Pak Liki. Iya, Pak. Oke. Firman Tuhan, Ibu Hana bisa? Ibu Hana bisa firman Tuhan? Oke, terima kasih. Dan doanya Ibu Lice. Ibu Lice bisa? Ibu Lice. Ibu Lice. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Besok Ibu Lice, Ibu Hana, dan Pak Liki yang melayani kita di doa Zoom. Tuhan memberkati kita semuanya. Silakan.
mau bertanya dengan pemuritan tersebut, silakan. Jangan malu-malu, supaya kebenaran firman Tuhan memerdekakan hidup kita. Silakan bertanya. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya, boleh tulis di chat atau boleh langsung. Pak Hendra masih punya utang jawaban satu dong Pak sama saya. Ya, kamu mau jawab pertanyaan di share nggak? Belum di-share. Ini saya Enggak, tanya Mas. dong. Ya, tanya dong. Jadi teman-teman bisa dengar. Apa yang menyebabkan jiwa saya lemah? Kalau dari pelajaran ini, Liki udah dapat jawaban belum? Belum. Belum. Ya, banyak sebab jiwa kita menjadi lemah. Karena ini kita bicara orang Kristen ya. Orang Kristen ya, karena kamu orang Kristen sama dengan saya, karena kita nggak pernah fokus untuk memperkuat jiwa kita. Karena kita berpikir sejak kita terima Yesus, jiwa kita udah nggak bermasalah lagi. Ya, makanya kita nggak fokus. Nah, sejak saya mengerti kebenaran ini, saya mulai fokus. Ada bagian-bagian jiwa yang memang perlu disembuhkan, ya saya harus mengalami kesembuhan. Jadi nggak dibiarkan gitu. Karena kita berpikir, enggak apa-apa, kan udah di dalam Tuhan. Padahal tanda-tanda jiwa yang lemah itu kan sering terjadi di dalam kehidupan kita setiap hari. Misalnya contoh ini contoh. Ketika kita mendapat masalah, biasanya ada respon otomatis yang muncul dari jiwa kita keluar dari mulut. Kan tadi Yesus bilang dari hatimu muncul keluar. Apa yang masuk ke dalam mulut tidak menajiskan, apa yang keluar dari hati menajiskan. Apa yang keluar, aduh, masalah lagi. Gimana sih ini? Nah, akhirnya apa? Kita kan keluar apa? Keluar keluhan, keluar sungutan, kita menyalahkan situasi, kita menyalahkan orang lain. Tanpa sadar tuh, kita berpikir itu normal. Padahal itu merupakan bukti bahwa jiwa kita bermasalah, jiwa kita lemah. Nah, jadi banyak orang-orang Kristen memiliki jiwa lemah, tapi nggak sadar jiwa lemah. Makanya itu dianggap sudah biasa gitu. Sudah biasa. Makanya Rasul Paulus bilang, berubahlah oleh pembaharuan budimu, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Kenapa? Karena banyak kali kita mirip dengan orang dunia gitu. Orang dunia menghadapi masalah reaktif. Nah, kita juga jadi reaktif. Gitu. Padahal kan kalau kita tahu kebenaran firman Tuhan, kan kita manusia roh. Manusia roh di atas segala-galanya. Rasul Paulus bilang, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, di mana engkau ada duduk bersama-sama dengan Kristus. Gitu. Tapi karena kita tidak tahu bahwa jiwa kita menjadi lemah, makanya kita tidak kasih makan jiwa kita. Nah, contoh.
minggu kemarin saya bahas tentang bagaimana kita dibersihkan oleh firman Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar baca ya firman Tuhan, tapi firman Tuhan itu harus jadi cermin bagi kita ketika kita baca, lalu firman Tuhan mengkoreksi hidup kita. Waktu mengkoreksi hidup kita, Alkitab kemarin jelas, kita harus terima dalam hati dengan hati yang lemah lembut, supaya firman Tuhan itu menyelamatkan jiwa kita. Berarti apa? Menyembuhkan jiwa kita. Jadi bukan hanya sekedar membaca Alkitab, membuat jiwa kita menjadi sembuh, enggak. Membaca firman Tuhan harus dilanjutin, kita melakukan firman Tuhan baru menyembuhkan jiwa kita. Itu jadi pertanyaan lagi, kenapa jiwanya lemah? Ya, ini bisa saya telaah, tapi Liki nanti tentu akan ke diri sendiri ya. Bisa aja kita nggak tahu kita punya jiwa lemah. Karena kita anggap biasa, kan biasa. Karena itu udah respon otomatis. Misalnya contoh, di jiwa yang lemah misalnya contoh, kita dirugikan sama orang lain dengan cara apapun misalnya, ya pokoknya dirugikan. Nah, reaksi dari dalam kita apa? Yang ada di pikiran kita, lalu keluar dari mulut kita apa? Kalau reaksinya misalnya kurang ajar, atau ada keinginan untuk balas dendam, atau ada keinginan untuk menghakimi, nah itu salah satu tanda memang jiwa kita lemah. Tapi karena itu kita anggap biasa, ya biasa gitu. Nah, ini akibatnya ya udah, kita bisa kalah sama tantangan, kita bisa takut dengan masalah, dan lain sebagainya. Ini salah satu contoh. Jadi kalau Liki tanya kenapa jiwa saya menjadi lemah, ya karena Liki tidak tahu jiwanya lemah, makanya tidak diberi makan. Nah kalau sekarang tahu tugasnya apa? Nah tugasnya nanti minggu depan bagaimana caranya jiwa kita mengalami kesembuhan, lalu kita punya jiwa yang kuat, atau dalam bahasa Alkitabnya punya jiwa yang lain katanya. Seperti Kaleb yang punya jiwa yang lain. Kenapa? Kalau kita lihat kan, sama-sama kan menghadapi masalah, tantangan. Sama-sama, 12 pengintai itu sama-sama mengintai. Ketemu juga orang di Kanaan sama-sama, ketemu raksasa sama-sama. Tapi kenapa Yosua dan Kaleb responnya berbeda? Karena jiwanya lain katanya. Nah itu dia. Kalau yang 10 pengintai jiwanya lemah. Begitu Liki. Pertanyaannya pendek, jawabannya panjang ya Ki. Iya. Iya kan maksudnya ya begitulah. Kadang-kadang kan kita kalau kita berpikir emang mungkin kita sadar gitu ya. Apa yang kita ucapin tuh salah pada saat ya kayak contoh kecil misalkan kita lagi naik motor dilewatin orang atau gimana gitu kan. Kita langsung reaksinya kan lain kan. Tapi kita itu baru menyadari. Oh iya kita salah nih posisinya ngomong begitu mah. Emang kalau udah begitu keadaannya bisa seharian ke bawah gitu loh. Kayak enak perasaannya. Ya. Di rumah. Di rumah. Ini ngomong ya. Iya Pak. Benar. Orang nggak ngomong aja dia bilangnya marah-marah. Padahal dia yang marah-marah. Satu lagi itu Pak, kalau misalkan nih apa yang menyebabkan kita nih kan udah berusaha apa gitu, misalkan nih sakit, pada saat kita sakit entah ya contohnya masuk angin gitu misalkan gitu, itu apa yang menyebabkan kita bisa sakit begitu gitu loh? Ya mesti dilihat kenapa bisa masuk angin kan. Kalau udah pengaruh ke tubuh berarti harus ada dua, jiwa dan tubuh. Perlu ditelusuri, dicek gitu. Walaupun jiwa juga mempengaruhi ke tubuh, tapi bukan berarti apapun yang terjadi tubuh itu gara-gara jiwa, belum tentu gitu. Misalnya contoh tubuh
sering masuk angin? Bisa saja karena makan terlambat, bisa saja karena nggak olahraga. Itu kan bicara tentang tubuh. Tapi juga bisa dipengaruhi dengan jiwa. Nah, makanya perlu ditelusuri. Gitu. Jadi Liki sering masuk angin. Sering, Pak. Sering. Nah, sering ini juga dicek, kan bisa juga karena kebiasaan. Saya punya tetangga di depan, ada ya seorang bapak-bapak juga. Ya, dia cerita sama saya, katanya, dia hampir seminggu sekali dikerik. Hampir seminggu sekali dikerik. Ya, bisa juga kan karena kebiasaan kan. Karena tubuh udah biasa dikerik, rasa enak itu maunya dikerik. Jadi juga bisa. Nah, itu juga pengaruh kejiwaan juga. Kenapa? Karena udah berpikir, aduh kalau saya dikerik enak nih, tadi dikerik enak nih gitu. Jadi kadang-kadang ada kaitannya antara jiwa dan tubuh. Kadang-kadang hanya tubuh aja, gitu. Kadang-kadang di jiwa aja. Jadi Liki mesti selidiki kenapa bisa sering masuk angin, apakah tidurnya kemalaman, juga banyak hal. Oh, jadi berarti yang diselidikin juga tubuh juga dong ya, bukannya jiwa gitu dong. Jadi gini, kalau sudah sampai dilakukan oleh tubuh, berarti melibatkan selidiki tubuh. Tapi kalau belum ke tubuh, berarti di jiwa. Misalnya contoh gini ya, yang hanya di jiwa ya, misalnya pikiran negatif itu. Dia kan pikiran negatif kan belum efek ke tubuh misalnya. Nah, ya berarti ke jiwanya dulu. Tapi bisa pikiran negatif ke tubuh. Misalnya dia negatif sama orang. Lalu tubuhnya apa? Ketemu orang itu menghindar dan lain sebagainya. Lalu bisa jadi sakit. Kenapa? Karena penemuan terakhir ini dikatakan bahwa hampir 90% lebih apa yang diderita oleh tubuh itu disebabkan karena jiwa. Gitu. Jadi mesti bisa milah-milah. Oke, thank you, Pak. Ya, ya. Thank you, Liki. Silakan kalau ada lagi yang lain. Ada satu contoh ya, ada seorang hamba Tuhan Amerika, dia belum terlalu tua lah, sekitar mungkin umurnya kurang lebih mendekati 40 kali ya. Dipakai Tuhan luar biasa. Jemaatnya ribuan. Tapi satu kali ketangkap polisi. Nah, ketangkap polisinya lucu. Lucunya maksudnya kenapa bisa terjadi demikian ya. Jadi setelah dia pelayanan di gereja, dia pulang, udah malam kan pulang ya. Nah, di dalam perjalanan pulang dia lewat taman kota. Nah, waktu dia lewat taman kota, dia parkir kendaraan di taman kota itu, dia masuk ke taman kota, lalu dia lakukan masturbasi di depan seorang pria. Ternyata pria itu polisi. Lagi menyamar, dan ketangkep. Kenapa bisa terjadi demikian? Nah, itu dia. Banyak kali kita anak-anak Tuhan tidak terlalu mementingkan
pemulihan jiwa. Gitu. Kita sampingkan pemulihan jiwa itu dengan menutupi dengan banyak hal. Nah, itu yang berbahaya. Itu jadi bom waktu. Jadi bom waktu untuk menghancurkan dia. Dan waktu saya baca, itu mengerikan kali. Nah, bukunya yang saya pernah share itu, The Dark Side of Leadership. Jadi ada sisi gelap dalam kehidupan seseorang, dan sisi gelap itu karena luka-luka yang ada di dalam jiwa yang tidak tersembuhkan. Nah, luka-luka tersebut bisa jadi motivator yang hebat untuk mencapai kesuksesan. Untuk mencapai kesuksesan. Jadi ada ya, kita bukan bicara atau ada banyak anak-anak Tuhan yang sukses karena motivasinya salah. Motivasinya salah. Karena jiwanya terluka, tidak mengalami kesembuhan, akhirnya jadi motivator untuk mencapai kesuksesan. Nah, ketika mencapai kesuksesan, dipikir segala-galanya udah baik. Itu jadi bom waktu. Nah, luka itu makin lama makin besar dan akan menghancurkan hidupnya. Nah, ini kembali kepada yang tadi, penderitaan itu merobek jiwa. Nah, kalau jiwa yang udah robek tidak dipulihkan, maka akan terus-menerus seperti itu. Itu yang berbahayanya. Nah, malam hari ini kita belajar bahwa ini loh, kita perlu mengalami pemulihan jiwa. Makanya tiap hari kita berdoa, Tuhan, biar firman Tuhan yang kita baca itu menyembuhkan jiwa-jiwa kita yang luka, yang gores, yang sakit, dan lain sebagainya. Ya, kalau nggak ada, silakan ngobrol yang lain. Oke, cukup ya. Kita live ya. Tuhan berkati. Ya, sama-sama. Tuhan berkati. Benar kah? Ya, Kang.